Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya belajar akidah dan kenapa kita harus mempelajari akidah. Untuk di kelas 11 ini kita masih pakai Muqarrar Saudi, yaitu Kitab Tauhid, At-Tauhid Lis-Shaffi Tsani Ats-Tsanawi yang diterbitkan oleh Wizarah Ta'lim atau Kementerian Pendidikan Saudi Arabia. Tapi secara umum, tauhid itu memiliki urgensi yang sangat penting. Dan banyak sekali para ulama yang telah mereka memberikan perincian poin-poin tentang kenapa kita harus belajar akidah. Kita akan mencoba untuk menjabarkannya, ada 6 poin kenapa kita harus mempelajari akidah. Secara umum, agama Islam itu terbagi menjadi 2. Al-Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, Asy-Syariah. Yang kedua, Al-Aqidah. Asy-Syariah ini yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Contohnya salat, zakat, dan semacamnya. Atau yang biasa dibedakan di dalam hadis Jibril, ini yang disebut dengan al-Islam. Kemudian al-Aqidah ini yang disebut dengan al-Iman, yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Lantas, poin apa saja yang membuat kita harus mempelajari akidah? Yang pertama adalah akidah merupakan sebab diutusnya para nabi. Akidah merupakan sebab diutusnya para nabi. Dan akidah merupakan asluddin. Asluddin. Akidah merupakan asas agama Islam. Ketika kita berbicara akidah, maka di sana ada tentang tauhid yang mencakup juga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan kita mempelajari suatu ilmu, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu yaitu berkaitan dengan apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut. Ketika kita mempelajari akidah, yang kita pelajari adalah tentang Rabb semesta yang menciptakan alam semesta ini, maka itu merupakan ilmu yang paling mulia. Dan selain asluddin, akidah juga merupakan sebab diutusnya para nabi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk tauhid. Kemudian yang kedua, al-aqidah sahihah syartun liqabulil amal. Akidah yang sahih, akidah yang sesuai dengan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para salafus salih, merupakan syarat diterimanya amal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan mereka kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka kafaru billah. Mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman. Kemudian yang ketiga, sababun di sa'adatid dunya wal akhirah. Akidah merupakan sebab bahagianya seorang hamba yang baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala,
Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, min dzakarin aw untha, baik itu seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Dan ini disyaratkan wa huwa mu'min. Dia itu harus seorang mukmin. Percuma saja ketika seorang dia beramal dengan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, tapi ketika dia tidak beriman, maka ini tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan di kalimat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik padanya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang dia kerjakan dengan balasan yang sangat baik. Kemudian yang keempat, annaha aslun fi amal jawarih. Akidah yang sahih. Akidah yang sahih merupakan sebab seorang itu beramal dengan amalan yang diamalkan oleh amal zahirah yang tadi, kembali kepada syariat tadi. Ketika seorang dia berakidah dengan akidah yang sahihah, maka dia akan tergerak hatinya untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian yang kelima, akidah yang sahih merupakan sebab ismatul mali wad dam, yaitu terjaganya harta dan juga jiwa dan juga harta dan juga darah. Itu yang dimaksudkan dengan jiwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengikrarkan syahadat, mengikrar ke kalimat tauhid. Illa min ihda tsalat. Siapa saja? Ya, di antaranya adalah yang dia itu meninggalkan agama Islam, yang dia itu murtad. Kemudian yang keenam, yang terakhir, merupakan akidah sahihah itu merupakan sebab husulun nusrah. Sebab akidah yang sahihah menjadi sebab seorang atau sebuah umat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan juga menjadi sebab keamanan, rasa aman yang mereka dapatkan. Wa la yubaddilanna lahum, akan diganti rasa sedih, khaufihim, atau rasa takut yang yang ada pada jiwa mereka, amna, menjadi rasa aman. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Apa syaratnya? Ya'budunani la tusyrikuna bihi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Mereka itu hendaknya beribadah kepadaku dan tidak mensekutukanku sedikit, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara urgensi akidah. Kemudian di kelas 10 ini kita akan membahas hanya di semester pertama kita akan membahas hanya dua pembahasan. Yang pertama tentang al-iman, kemudian arkanul iman. Sedangkan yang al-iman itu ada
beberapa subbab, diantaranya makna iman, kemudian nanti yang pertama tentang makna iman, kemudian Islam dan iman, apa itu Islam, apa itu iman, kapan apa yang disebut Islam ketika mereka itu disebut berbarengan, dan apa yang disebut iman ketika disebut di lain tempat, itu ada tersendiri. Itu kita akan bahas seluruhnya di sini. Arkanul iman wa syu'abuh, dan juga rukun-rukun iman dan juga cabang-cabangnya, nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan apa saja, itu semuanya akan kita bahas. Kemudian nanti di semester kedua kita akan membahas tentang asma wa sifat. Itu saja yang untuk pembukaan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.